Salam, salam, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi kita semua, Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Surakarta, dan juga seluruh simpatisan yang ada. Saya rindu melalui pesan pastoral yang disampaikan pada saat ini berupa renungan firman Tuhan, boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan menjadi penuntun arah gerak hidup kita di dalam kita menjalani situasi kehidupan yang tidak mudah akibat pandemi COVID-19 ini. Saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang area iman, ya iman itu saudara memiliki dua unsur yang penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama unsur iman adalah berbicara tentang isi iman yang kita percayai sebagai kebenaran. Nah, area ini berbicara tentang area kognitif. Kita percaya kepada 12 butir pengakuan iman rasuli. Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Kita percaya Allah itu maha baik, maha kasih, maha kudus, dan maha berdaulat mengontrol segala sesuatu. Nah saudara-saudara, semua ini berbicara tentang content of faith, isi iman yang kita percayai sebagai kebenaran. Tetapi saudara, unsur iman yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah iman itu berkaitan dengan tindakan mempercayakan diri seutuhnya, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang benar itu lebih dari sekedar mengetahui tentang kebenaran di dalam iman Kristen. Iman yang benar memang melibatkan pengetahuan yang benar, tetapi iman yang benar lebih dari sekedar saya tahu tentang kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, iman yang benar itu bukan sekedar sebuah persetujuan pikiran atau persetujuan intelektual terhadap ajaran iman Kristen atau terhadap isi dari Alkitab. Iman yang benar itu juga di dalamnya ada sebuah unsur yang penting, yaitu melibatkan sebuah komitmen untuk kita mempercayakan diri seutuhnya, sepenuhnya kepada Allah. Ada orang-orang tertentu saudara yang mungkin memiliki pengetahuan yang sangat baik, content of faith-nya sangat baik, dia tahu ini dan itu, dia mungkin bisa menjelaskan tentang isi Alkitab, tentang ajaran Kristen dengan sangat baik, tetapi ternyata praktek imannya, praktek hidupnya buruk, dan itu ditandai dengan kehidupannya yang dangkal di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaktaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan ketidakmampuan kita untuk mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Dan sebaliknya, ketaatan kita kepada Tuhan itu menunjukkan kemampuan kita untuk mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Inilah yang diajarkan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima ini. Mengapa saudara kita harus mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan yang kita percaya? Nah salah satu alasannya saudara, ya bukan satu-satunya alasan, tetapi salah satu alasannya adalah oleh karena kita harus menyadari sebagai manusia kita adalah pribadi yang sangat terbatas. Sebagai manusia kita adalah pribadi yang sangat rapuh, dan sebagai manusia kita juga adalah makhluk ciptaan yang sudah jatuh ke dalam dosa. Di dalam keterbatasan kita dan kerapuhan kita sebagai manusia saudara, kita harus menyadari tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang boleh merasa dirinya hebat ketika dia berada di dalam situasi penderitaan dan di dalam situasi bencana seperti wabah COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang di atas muka bumi ini tanpa terkecuali punya potensi untuk terinfeksi virus corona. Dari presiden, dari perdana menteri,
dari pejabat sampai kepada rakyat jelata punya potensi untuk terinfeksi virus corona. Tidak peduli apakah dia orang beriman ataupun tidak beriman, tidak peduli dia orang kaya atau miskin, tidak peduli dia adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi atau memiliki kedudukan yang rendah, status sosialnya, semua orang punya potensi untuk terinfeksi virus corona ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, wabah COVID-19 ini, saudara, adalah sesuatu yang sifatnya lintas budaya, lintas agama. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita melihat ada tetangga kita, ada saudara kita, ada rekan kita, teman kita yang mungkin terinfeksi virus corona, saudara, maka kita jangan menganggap itu adalah sebagai sebuah aib, atau kita menganggap, saudara, itu adalah oleh karena orang itu kurang beriman. Tetapi justru sebaliknya adalah kita memberikan penghiburan, kita memberikan empati, kita memberikan kekuatan kepada orang yang demikian, sambil kita juga menjaga diri kita untuk tetap waspada. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak bisa membayangkan, saudara, ketika seseorang berada di ruang isolasi akibat positif terinfeksi virus corona ini. Ketika dia ingin memanggil pendeta, pendeta pun tidak bisa datang, saudara, oleh karena tidak bisa dikunjungi oleh orang lain. Ketika dia berada di ruang isolasi, saudara, kita ingin bertemu dengan istri kita, bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan anak kita, bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Mereka pun tidak bisa masuk ada di dalam ruang isolasi. Kita mau panggil dokter pun, saudara, dokter pun sangat terbatas dan hanya bisa mengunjungi kita di dalam jadwal dan jam-jam tertentu. Saudara-saudara, ketika seseorang berada di ruang isolasi di rumah sakit akibat terinfeksi COVID-19 ini, siapakah yang merupakan benteng pertahanan hidup kita yang terakhir kalau bukan Tuhan? Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber pengharapan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya rindu di dalam situasi yang kita hadapi seperti ini, marilah kita rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah kita menanggalkan segala kesombongan rohani yang ada di dalam diri kita. Kita merasa selama ini kita banyak berbuat hal dan bisa melakukan banyak hal dalam hidup ini tanpa sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita kembali bergantung kepada Tuhan. Mari kita bertindak seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam bagian ini. Mempercayakan diri kita sepenuhnya, seutuhnya kepada Tuhan yang kita percaya. Kiranya Tuhan memimpin kita, memberkati kita, dan memberikan hikmat dan bijaksana kepada kita di dalam menghadapi situasi yang tidak mudah ini. Tuhan menyertai dan memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Amin.